Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Galib dan teman saya Muhammad Ikhwan Alfar. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berdiskusi terkait bagaimana sih cara meningkatkan kinerja kantor, terutama kinerja kantor yang saat ini tempat kami melaksanakan kegiatan on job training melalui proses benchmarking. Jadi di sini kami menggunakan kantor KPPN Bogor sebagai instansi yang akan kami berusaha untuk ditingkatkan kinerjanya melalui proses benchmarking dengan instansi benchmarking yakni KPPN Metro. Jadi kenapa sih kita pilih KPPN Metro ini, Far, dalam pelaksanaan benchmarking? Jadi kenapa kita pilih? Yang pertama, KPPN Metro dan KPPN Bogor itu sama-sama di bawah Dirjen Perbendaharaan Negara dan sama-sama di bawah Kementerian Keuangan. Jadi harusnya relevan dong, karena KPPN itu, keduanya itu memiliki proses bisnis yang sama, sehingga apa yang diterapkan di KPPN Metro bisa jadi tolak ukur atau sebagai inovasi-inovasi yang bisa juga diterapkan di KPPN Bogor. Benar sekali. Lalu yang kedua, KPPN Metro ini kan sudah terkenal di kalangan perbendaharaan atau Kementerian Keuangan kalau sangat up to date. Apalagi websitenya itu yang berisi segala macam informasi tentang perbendaharaan yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi kayak gitu kira-kira. Ya, jadi setuju banget sih kenapa kita pilih KPPN Metro tadi, karena bisa dibilang nama KPPN Metro itu lumayan terkenal lah di kalangan anak-anak keuangan dan perbendaharaan. Bahkan ketika kita SMA, kalau cari informasi pasti KPPN Metro, pasti lari ke KPPN ya, apalagi Metro. Pas kita di STAN ya, soal tentang perbendaharaan pasti KPPN Metro. Makanya udah main bagus banget sih buat jadi benchmark kita untuk meningkatkan kualitas KPPN Bogor. Jadi aku mau cerita dikit nih, jadi terkait gimana sih pelaksanaan pelayanan di KPPN Bogor itu sendiri. Nah, menurut aku sendiri sih sebenarnya pada umumnya pelaksanaan pelayanan di KPPN Bogor itu sudah bisa dibilang baik. Nilai-nilai aneka yang kita pelajari kalau misalnya dilihat dari pelaksanaan kegiatan pelayanan di KPPN Bogor itu sudah diterapkan dengan baik. Namun mungkin jika dibandingkan dengan KPPN lain seperti KPPN Metro mungkin masih bisa ditingkatkan ya. Karena kalau yang saya amati, pelaksanaan kegiatan di KPPN Bogor sendiri itu cenderung monoton sih. Jadi hanya melaksanakan pekerjaan yang memang telah ditetapkan di SOP gitu. Jadi sangat, kalau kita lihat sih masih sangat minim akan inovasi, khususnya inovasi-inovasi terkait pelayanan. Sebenarnya ada sih inovasi-inovasi yang dilakukan KPPN Bogor, cuma kebanyakan tuh bersifat internal. Itu tidak terkait langsung dengan layanan. Misal itu contohnya seperti berhubungan dengan kegiatan WBBM kemarin ya, itu membuat lagu Mars untuk anti korupsi, kegiatan anti korupsi Mars WBK dan WBBM. Jadi seperti itu. Untuk layanan terkait pelayanan sendiri, untuk inovasi terkait pelayanan ataupun inovasi yang berbau digital gitu, terkait digitalisasi apalagi dalam kondisi seperti saat ini, itu bisa dibilang masih minim sih. Jadi semuanya masih mengikuti prosedur yang ada dari pusat gitu, masih mengikuti prosedur yang ada. Nah, kalau KPPN Metro sendiri gimana nih? Ada nggak inovasi-inovasi yang diberikan khususnya berkaitan dengan layanan dan digitalisasi ini, Far? Sepengamatan kamu. Nah, kalau dari sepengamatan aku, jadi KPPN Metro ini ada bikin beberapa inovasi ya. Nah, aku contohin 3 aja mungkin ya, untuk yang berkaitan dengan pelayanan. Nah, yang pertama itu pengoptimalan website. Jadi kita kan udah kita bahas juga tadi kalau websitenya ini sangat lengkap isinya, terus bisa diakses kapan saja. Nah, ada fakta-fakta menarik dari website ini. Jadi website KPPN Metro selain terkenal, ya memang terkenal karena sudah diakses 8 juta kali dengan total 3,9 juta pengunjung rata-ratanya. Terus kalau buat rata-rata per minggunya itu 56.000. Nah, itu yang akses nggak cuma Satker aja, nggak cuma dari Kementerian Keuangan aja. Jadi ada dari kementerian lain, terus masyarakat umum, mahasiswa, dan bisa lagi pihak-pihak intern dari DJPB. Kalau kita bisa lihat reviewnya mungkin kan bagus ya, review dari websitenya. Nah, lalu ada inovasi yang kedua tuh ada Bangik, yaitu Bincang Anggaran dan Iqbal. Jadi KPPN Metro ini rutin melakukan kegiatan talk show mengenai
isu-isu anggaran yang ada. Jadi KPPN Metro ini merangkul seluruh kuasa pengguna anggaran untuk melakukan talk show ini. Jadi semua bisa mengetahui isu-isu baru yang ada di terkait anggaran ataupun IKPA. Jadi ini juga selain untuk meningkatkan informasi kepada Satker, juga bisa suatu ajang perekat. Jadi Iya, benar sekali. harmoniskan antara KPPN Metro dengan Satker-Satkernya. Lalu ada inovasi lainnya yaitu Metro Mobile. Nah, tadi kan kita udah bahas kalau websitenya sangat bagus ya, dia sangat lengkap isinya. Nah, selain itu, selain melalui website, kita juga bisa melalui aplikasi. Jadi tinggal tekan melalui satu jari, kita bisa mengakses seluruh informasi yang ada di website KPPN Metro itu sendiri. Jadi nggak perlu capek-capek ngetik websitenya, tinggal pencet aja, kita bisa akses apapun yang ada di website. Nah, itu salah satu ciri khas KPPN Metro ya, punya aplikasi mobile sendiri. Benar-benar. Setuju banget sih sama yang kamu jelasin tadi, terutama terkait website ya. Karena sampai sekarang pun, bahkan udah bekerja di KPPN Bogor, itu saya masih sering mengakses informasi dari KPPN Metro itu sendiri, karena saking bagusnya kualitas publikasinya. Dan itu menurut saya bisa banget diterapkan di KPPN Bogor ya, karena mungkin fun fact aja, salah satu masalah utama yang dialami KPPN Bogor juga terkait ini, publikasi dan layanan kehumasan. Jadi mungkin websitenya itu udah nggak terlalu terurus ya, tidak terlalu terurus website KPPN Bogor, termasuk sosial medianya itu mungkin banyak yang tidak aktif, hanya aktif beberapa aja gitu. Dan yang aktif pun itu nggak terlalu update, jarang-jarang update, hanya biasanya hanya mempublikasi kembali informasi dari yang diambil dari misalnya dari OA HIDJPB atau OA DJPB, itu hanya dipublikasi kembali melalui sosmed. Namun untuk untuk hal-hal lain, publikasi lain seperti informasi rutin itu sangat kurang sih, kurang update, apalagi pengelolaan websitenya bisa dibilang sangat gak terurus. Dan itu mungkin bisa banget tuh diterapkan di KPPN Bogor terkait pengelolaan website. Mungkin KPPN Bogor bisa belajar terkait bagaimana pengelolaan website yang baik dari KPPN Metro itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau yang aku lihat ya di KPPN Bogor, KPPN Bogor itu sebenarnya gede sih, luas, terus ruangannya juga banyak, namun banyak ruangan-ruangan yang sebenarnya itu gak terpakai gitu, jadi kayak mubazir. Jadi banyak yang hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan atau gudang, padahal sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain sih. Jadi kurang optimal gitu sarana dan prasarananya. Nah, terus selain itu mungkin banyak peralatan-peralatan yang mungkin udah usang ya, yang sudah seharusnya diganti tapi tetap digunakan. Jadi seperti itu sih, kayak kendala-kendala atau permasalahan yang ada di KPPN Bogor. Nah, kalau di KPPN Metro sendiri gimana nih terkait pengelolaan sarprasnya? Nah, kalau di KPPN Metro ini seperti yang tahuan aku, dia sangat mengoptimalkan sarana dan prasarananya ya. Jadi misalkan kalau KPPN Bogor sendiri punya standing banner atau banner-banner yang kayak penegak banner yang nggak kepake, iya. Nah itu bisa dipakai. Nah contohnya di KPPN Metro ini ada QR code layanan. Jadi dengan adanya QR code layanan itu ditampilkan QR code yang sesuai dengan kebutuhan. Misal Satker butuh masalah mengenai SPM, nah tinggal scan QR code ini, muncul penyelesaiannya. Jadi nggak harus selalu tanya ke CSO ya. Apalagi mungkin antriannya banyak tuh CSO-nya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan basic bisa langsung scan aja, itu kan memudahkan. Jadi efisien banget ya kalau gitu ya. Ya, efisien waktu banget. Jadi untuk dapat informasi hanya dengan men-scan satu QR pakai smartphone bisa tahu informasi terkait layanan di KPPN Metro gitu ya? Ya, benar sekali. Luar biasa sih. Lalu ada juga inovasi yang lain itu perpustakaan. Kalau biasanya di KPPN itu perpustakaannya cuma buat internal ya. Nah, kalau di KPPN Metro ini bisa dibuat Satker juga. Jadi Satker bisa untuk membaca. Lalu
nggak cuma buat satker aja. Jadi kalau misalnya satkernya bawa anak atau ada pegawai yang bawa anak, itu juga bisa ditaruh di lokasi itu ya, seperti itu. Lalu ada juga fasilitasnya pojok baca dan kacamata baca. Nah, kurang baik apa tuh KPPN Metro? Ada kacamata baca. Jadi kalau misalnya nggak bawa kacamata baca, bisa pakai itu. Itu Lalu bagus sih, bisa diterapkan di KPPN Bogor juga tuh, termasuk ide yang bagus untuk menjaga mungkin kenyamanan para pengguna layanan ya, terutama satker ketika sedang menunggu antrian bisa sambil membaca dan menambah wawasan gitu ya. Nah, nggak sampai di situ doang inovasi yang dilakukan. Oh ya, ada lagi apa nih? Metro. Nah, ada juga nih tempat duduk prioritas. Nah, sekarang kan lagi digiat-giatkannya tempat duduk prioritas itu ya, atau tempat duduk untuk berkebutuhan khusus. Nah, KPPN Metro ini juga menyediakan kursi duduk untuk prioritas dan kursi roda. Jadi kalau misalkan nggak semua satker itu perwakilan yang ke KPPN itu masih berusia muda ya. Mungkin masih udah berusia lanjut itu mungkin masih ada yang datang. Jadi bisa langsung duduk di kursi prioritas. Dan juga kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan kursi roda itu bisa sangat dibutuhkan dan bisa langsung digunakan. Lalu nggak cuma sampai di situ, masih ada lagi. Apalagi itu charger box dan EDC corner. Jadi kalau misalkan tadi kita scan pasti butuhnya smartphone dong. Kalau smartphone pasti butuh baterai. Nah, kalau misalkan satker itu lagi kehabisan, nggak perlu susah-susah cari stop kontak, di KPPN Metro ada charger box. Nah, charger box ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Jadi bisa langsung nge-charge di situ. Nah, di charger box itu juga ada EDC, mesin EDC. Jadi kalau misalnya mau menyetor ke kas negara, nggak perlu keluar dari KPPN, langsung dari KPPN. Lokasinya juga tepat di atas charger box, nggak perlu jalan jauh-jauh. Luar biasa sih kalau yang aku dengar ya dari apa yang kamu sampaikan, itu inovasi-inovasi mungkin yang sebenarnya bisa diterapkan di berbagai kantor dan perlu diadopsi untuk menjaga tingkat kualitas, terutama menjaga komitmen mutu ya KPPN untuk selalu memberikan layanan yang baik, bukan hanya kualitas layanan tapi juga mungkin menjaga kenyamanan para pengguna layanan itu sendiri. Jadi kualitasnya bagus terus nyaman pula. Itu mungkin sangat baik sih dan bisa diterapkan di KPPN Bogor. Tapi tentunya ada hambatan-hambatan juga dong yang dihadapi dalam penerapan inovasi-inovasi tersebut. Apalagi tadi ada inovasi-inovasi yang berhubungan dengan hal digital ya, digitalisasi. Seperti tadi pembuatan mobile aplikasi tuh hebat banget tuh, sama kode QR tadi dan pengolahan website. Nah, jadi salah satu masalah utama di KPPN Bogor ini, pegawainya kebanyakan sudah pegawai-pegawai berumur nih, Far. Jadi kebanyakan pegawai yang sudah akan memasuki usia pensiun, dan tenaga produktifnya atau pegawai-pegawai muda, bahkan pegawai milenialnya itu masih terbatas banget nih di KPPN Bogor sendiri. Sehingga makanya kurang berinovasi khususnya terkait digitalisasi layanan itu sendiri. Nah, dan selain masalah itu, mungkin dalam penerapan inovasi ini kalau menurut aku sendiri ya, itu butuh kerjasama dari berbagai pihak. Jadi harus ada komitmen yang baik dari setiap pegawai, dan harus ada kerjasama saling bahu-membahu satu sama lain biar penerapan inovasi ini dapat dilaksanakan dengan baik gitu. Dan yang penting itu ada konsistensi, karena itu sangat penting banget sih. Takutnya inovasinya telah berhasil diterapkan tapi hanya berjalan selang beberapa bulan jadi dihilang lagi tuh inovasinya, kembali ke cara konvensional. Itu sih masalah-masalahnya. Apalagi mungkin karena pegawainya kan banyak yang sudah tua, sehingga agak sulit gitu untuk kadang menolak akan perubahan, sulit untuk menyesuaikan dan cenderung menolak jika terjadi perubahan gitu, sulit menyesuaikan lah intinya. Itu sih hambatan-hambatannya. Nah, mungkin kalau fasilitas ya, berbicara tentang fasilitas, gimana sih, apa aja mungkin yang diperlukan, Far? Mungkin dalam implementasi inovasi tersebut di KPPN Bogor. Nah, kalau untuk digitalisasi tentunya sumber daya manusianya sih. Jadi
kalau untuk digitalisasi yang kayak pembuatan pengupdate website atau mobile apps itu tentunya perlu adanya pelatihan, dan itu nggak bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan singkat. Itu harus bertahap dan berjangka. Jadi mungkin untuk pegawai-pegawai yang masih muda lebih tepatnya yang bisa diarahkan untuk pelatihan pengelolaan website itu. Lalu kalau sarana dan prasarana itu mungkin bisa dilakukan dari segi pengadaan barang dan jasa mungkin ya. Iya sih, benar. Karena Berarti itu kan butuh diperlukan biaya ya? dana ya. Butuh biaya. Nggak bisa pakai uang persediaan kan tentunya nggak bisa. Tapi selagi itu bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan, kenapa tidak ya? Jika manfaatnya kan lebih banyak daripada biayanya. Kalau kita analisis antara cost dan benefitnya, kalau misalnya lebih banyak benefitnya, kenapa nggak diterapin gitu ya? Ya, betul sekali. Ya, mantap banget sih. Sangat bagus sekali sih inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan KPPN Metro, dan saya rasa itu sebenarnya bisa dan sangat baik untuk diterapkan di KPPN Bogor. Jadi mungkin itu aja mungkin Afar. Jadi kayaknya pembahasan kali ini bisa kita mulai dibuatin laporan nih kayaknya Far, terkait benchmarking apa yang ditulis ya. Iya, apa aja yang perlu disiapkan, hal-hal yang sekiranya bisa diterapkan dan perlu dipersiapkan untuk peningkatan kinerja kantor itu sendiri, terutama dalam rangka menerapkan nilai-nilai aneka itu sendiri, Far. Tepatnya apa tuh Mas Galip? Oh, aneka dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu sendiri. Itu nilai-nilai yang penting mungkin harus diterapkan di lingkungan pekerjaan kita tuh, sebagai seorang ASN. Oke, mungkin itu aja mungkin ya, Far. Iya, mungkin itu aja dulu yang bisa kita diskusikan. Mungkin kita diskusikan. Oke, thank you, Far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.